Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Korintus pasal 3 ayat 17 yang berkata sebagai berikut. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sadar bahwa setelah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan yang hadir dalam diri kita. Rasul Paulus katakan Dia adalah roh. Memang kita belum menerima manifestasi roh seperti dikatakan dalam bahasa roh, tanda kepenuhan Roh Kudus. Tapi dengan menerima Tuhan, maka kita menerima suatu pribadi yang adalah sifatnya roh. Dan oleh hal itulah kita harus percaya, kita harus menyadari bahwa di mana ada roh Allah, yaitu Allah yang kita percayai, yang kita sudah terima dalam diri kita, Dia membawa kita ke dalam suatu posisi sebagai orang-orang yang merdeka. Hal ini perlu diingat dalam kehidupan kita, bahwa kita bukan merdeka dari penjajahan yang kita tahu penjajahan di atas bumi ini terjadi karena ada negara-negara yang kuat, yang ingin mengambil manfaat dari negara kecil, negara lemah, negara berkembang. Tapi kita menyadari bahwa kita dijajah oleh keinginan dosa. Sebab itu setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga harus percaya kita sudah merdeka. Kita sudah bebas dari jajahan dosa. Dan oleh karena itu, kita tidak perlu lagi hidup seperti orang yang masih dijajah. Kita tidak boleh lagi masih berada di sekitar dosa. Kita harus hidup dalam satu kehidupan yang benar-benar sadar bahwa kita tidak dijajah lagi. Kita tidak di dalam kendali dosa. Kita tidak dalam pengaruh dosa. Bahkan kita tidak boleh ada di dalam keinginan-keinginan berbuat dosa. Hal ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, karena di dalam Dia ada kemerdekaan. Sebab itu ketika kita menyadari bahwa kita ada di dalam Dia, maka sebagaimana Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang percaya supaya mereka sadar bahwa mereka tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena itu dia katakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang-orang yang merdeka, dia tahu fokus. Dia tidak hidup lagi seperti orang yang masih dijajah. Tapi dia hidup dalam suatu fokus yang baru dengan satu konsentrasi bahwa dia tidak sama seperti dunia ini. Dunia ini semua dikuasai oleh dosa. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itulah dunia. Dan oleh sebab itu ketika kita menyadari di dalam Dia kita sudah dimerdekakan, maka kita harus punya fokus yang jelas. Kita tidak boleh sama seperti dunia. Tapi sayang, apa mau dikata, di dalam kehidupan orang Kristen yang sudah jadi anak Tuhan, tapi hidupnya sangat duniawi. Hidupnya syarat dengan keinginan-keinginan daging, syarat dengan keinginan-keinginan yang serupa dengan dunia ini. Padahal setelah kita ada di dalam Kristus, kita tidak boleh serupa.
Karena roh Allah itu memerdekakan kita. Allah yang memerdekakan kita merubah fokus kita, merubah pandangan hidup kita. Dan itulah yang harus kita jalani dalam hidup ini. Sebab itu, kita diingatkan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita tidak perlu dijajah lagi oleh keinginan-keinginan yang jahat. Kita tidak perlu lagi dikendalikan oleh hawa nafsu kita yang menyesatkan kita. Tapi kita dikendalikan oleh fokus kita bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa setelah kami dimerdekakan di dalam Engkau, maka kami mempunyai fokus yang baru, yang selalu harus menjadi perhatian kami, bahwa kami tidak serupa dengan dunia ini. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar dalam segala kegiatan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, bahkan kesibukan di rumah kami tidak mengarahkan tujuan kami kepada duniawi, kepada hal-hal duniawi yang syarat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi biarlah kami fokus kepada kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu hari ini. Kami serahkan hidup di dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar semua kami dapat berjalan dalam suatu fokus yang jelas, bahwa kami tidak serupa dengan dunia ini, karena kami sudah dimerdekakan oleh Allah. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.